Bab menyapu kedua khuf. Menyapu kedua khuf hukumnya sunat. Harus bagi orang yang bermusafir, safaran mubahan, yang disunatkan kita mengkasar sembahyang dan menyapunya 3 hari 3 malam. Dan bagi orang yang bermukim 1 hari 1 malam dan bermula masa menyapu itu atau masa hitungan 1 hari 1 malam atau 3 hari daripada hadas. Jadi jangan salah hitung. Yang 24 jam itu bukan dari waktu kita memakai. Yang 24 jam itu dihitung dari waktu kita berhadas. Selepas sembahyang subuh kita berwudu, kemudian kita memakai khuf. Itu belum terhitung lagi. Pakai khuf, terus kita sembahyang sunat duha, 10 masih bersih, pukul 11 masih bersih, pukul 12 baru kita berhadas. Nah, hitungan waktu yang 24 jam bermula daripada pukul 12 siang sampai kepada pukul 12 siang hari berikutnya. Itu hitungan waktu 24 jam dari waktu kita bermukim. Kemudian kita musafir atau menyapu sewaktu kita musafir, kemudian kita bermukim atau kita syak. Apakah kita memulakan menyapunya di waktu musafir atau juga di waktu mukim? Ketiga masalah tersebut kita hanya boleh menyapu hitungan waktu 1 hari 1 malam saja. Walau ahdatsa hadaran, kalau kita berhadas di waktu mukim, wa masaha safaran, dan menyapu di waktu kita musafir, atamma muddata musafirin, maka kita akan menyempurnakan masa orang musafir. Walau ahdatsa hadaran wa masaha safaran atamma masa muqimin sawa'ul madha alaihi waqtu sholati bikamali fil hadari amla. Baik itu berlangsung waktu sembahyang secara sempurna di waktu dia mukim atau tidak. Fa in syakka, kalau seandainya dia bimbang pada waktu menyapu khuf apakah masih ada atau sudah habis, maka dia tidak boleh menyapu pada waktu kita masih ragu. Sekarang saya bertanya, saya sudah memakai khuf, terus saya mau tayamum, mau berwudu, muka sudah, tangan sudah, kepala sudah, apakah boleh saya menyapu khuf? Sedangkan detik sekarang saya bimbang, apakah detik sekarang masih ada baki lagi daripada 24 jam yang lalu, atau ini sudah merupakan detik yang terakhir? Syak semacam itu tak boleh kita menyapunya. Fa in syakka al ahdatsa waqta zuhri, kalau kita syak apakah kita berhadas pada waktu zuhur, berhadas pada waktu zuhur sampai pada zuhur hari berikutnya baru habis, atau pada waktu asar, kita akan mengambil yang lebih yakin, yaitu kita berhadas pada waktu zuhur sampai ke zuhur hari berikutnya masa menyapu sudah habis. Walau ajnabatil muddati, kalau kita junub di waktu kita menyapu dalam lingkungan 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam, wajaban naz'u lil ghusli, maka wajib kita mencopot untuk mandi, menanggalkan untuk mandi. Kemudian wasyartu babu masih alal khuffain, yajuzul masu alal khuffaini fil wudu'i lil musafir. Sudah kemarin di antara daripada syarat-syarat untuk kita menyapu kedua khuf, kalau ingin secara praktikalnya beli khuf ke Mesir, beli khuf di Abbasiyah, atau juga beli khuf di Roksi, kita beli khuf di sana, yang dengan kita praktekkan langsung di saat kita berada di Qahira, di saat kita berada di tempat kediaman kita masing-masing, kita dibenarkan untuk menyapu khuf. Kemarin keterangannya untuk 1 hari 1 malam. Yang bermusafir dari sini ke Tampa atau juga sebaliknya dibenarkan untuk menyapu sampai 3 hari 3 malam. Tapi dengan syarat yang 3 hari 3 malam itu kita masih di perjalanan. Jadi kalau dengan antum, dengan kalian yang datang daripada Damanhur, yang datang daripada Iskandaria, saat ketika dengan kita pada hari Rabu kita di sini, terus kita menyapu khuf. Selepas pengajian hari Rabu atau kita menyapu pada hari Kamis, terus kita berangkat menuju Iskandaria. Hari itu juga ada sampai ke Iskandaria. Anda tak boleh mencukupkan 3 hari masa menyapu untuk orang musafir. Jadi yang dibenarkan dengan kita pada waktu itu hanya setakat dengan kita menyapu untuk hitungan waktu 24 jam saja dari waktu kita berhadas. Syarat-syaratnya, 1. Ayal basahu ala wudu'in kamilin, yang dengan kita memakainya dalam keadaan berwudu. Jadi kita wudu dulu muka, kemudian dengan kedua belah tangan, kemudian dengan menyapu kepala secara keseluruhan, kemudian dengan kita membasuh kedua belah kaki. Selepas kita berwudu secara sempurna, baru kita memakai khuf. Jadi bukan kita pakai begitu saja, tidak. Syarat kita memakai kedua khuf harus kita dalam keadaan suci dan bersih. Syarat yang kedua, wa iyyakuna tahiran,
dan juga dengan khufnya itu tahir. Dengan khufnya itu tahir. Satiran li jami'i mahallil fardhi. Satiran menutup, meliputi daripada bahagian yang fardu, daripada bahagian yang fardu yang harus disentuh atau juga yang harus dicuci di waktu kita berwudu. Qala satiran li jami', dibetulkan, li jami'i mahallil fardhi, mani'an li nufuzil ma'. Mani'an, mencegah dengan masuknya air ke dalam, yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihima, yang memungkinkan dengan kita menggunakannya dalam jangka panjang. Jadi kalau seumpama dengan plastik tidak cukup. Kalau seumpama dengan kain tidak memadai. Kalau seumpama dengan apalagi seumpamanya, jadi dengan syurrab atau dengan jawrab, yang disebut dengan jawrab, kalau kebetulan kita gunakan di waktu kita pergi dia akan koyak, dia akan rusak, itu tidak memadai. Harus dengan khuf yang kuat, yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima, yang boleh kita gunakan untuk kita ke sana dan kemari. Qala rahimahullahu ta'ala mani'an li nufudil ma' yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihima li taraddudi musafirin lihajatihi. Qala li taraddudi musafirin lihajatihi saw kana min jildin, baik itu daripada kulit au libdin au khirakin. Libid itu seperti dengan gam yang membeku, yang akhirnya juga seperti jadi kulit, sepertinya kulit, seperti kulit. Au khirakin, khirak itu adalah potongan daripada kain. Jadi dengan lembaran daripada kain kecil, kain seperti dengan kulit arnab disambung-sambung sampai menjadi khuf. Jadi tadinya tidak lebih daripada lembaran kain seukuran 2 jari, yang seukuran 4 jari, yang seukuran 5 jari. Jadi dari sejumlah potongan kain tadi itu kita sambung sampai menjadi khuf. Kalau memang dia kuat, oke. Mutabbaqatin, yang dilapis-lapis, atau itu daripada khasyab, au ghairi dzalik, au mashkukan, sudda bi syarajin. Mashkuk artinya robek, sudda diikat bi syarajin. Qala au mashkukan sudda bi syarajin. Sudda bi syarajin atau mashkuk, sudda yang diikat dengan syarat. Syarat juga sama dengan kulit atau dengan kain sebagai penempel untuk kita menutupi lubang-lubang yang ada pada kulit yang sudah robek. Masalah, walaula bisa khufan fi rijlin liam sahahu. Kalau kebetulan dengan kita menyapu khuf, kalau kebetulan dengan kita memakai khuf, jadi dengan kaki yang sebelah kanan kita sudah kita cuci. Muka selesai, tangan selesai, kepala dah disapu, yang dengan kita sudah membasuh kaki sebelah kanan. Labisa khuffan fi rijlin liyamsahahu wa yaghsil al-ukhra, kemudian kita akan membasuh yang berikutnya. Apakah kira-kira dengan cara yang sedemikian rupa? Dua belah kaki, syaratnya tadi itu kita setelah mengambil air wudu. Sekarang kita sudah berwudu, yang kanan sudah kita basuh yang kanan, kita masukkan khuf. Kemudian kita basuh yang kiri dan kita masukkan khuf, tetap itu juga hukumnya tidak sah. Harus ba'da kamilit taharah, setelah kita bersuci secara sempurna. Qala au dhahara minar rijli syai'un wa in qalla, atau juga nampak daripada kaki kita yang walaupun sedikit. Dhahara syai'un, nampak sedikit daripada ukuran kaki. Macam mana? Mungkin saja saat ketika dengan kita tengok, mungkin ada lubang, mungkin juga daripada tubit, mungkin juga daripada tengah masih kelihatan yang walaupun sedikit. Qala min kharqin, daripada lubang, la yajuz, maka tidak boleh kita menyapunya. Selesai masalah lain. Wal jurmuku huwa khuffun fawqa khuffin. Ini kalau kebetulan suasana sangat sejuk sekali. Jadi dengan kita, kalau hanya sangkar dengan satu khuf saja rasa-rasa tidak memadai. Dengan baju kita 3-4 lapis, dengan khuf kita pun juga 2 lapis. Jadi seseorang yang memakai khuf di atas khuf dengan 2 lapisan khuf itu disebut dengan jurmuk. Jadi jurmuk khufun fauqa khufin. Khuf di atas khuf artinya 2 lapis. Jadi yang satu kasutnya elok, yang kedua pun juga elok. Yang kalau kebetulan dengan kedua-duanya cocok untuk kita gunakan berjalan ke sana dan kemari, bagaimana hukum kita menyapunya? Apakah sah atau tidak?
Qala fa in kana al-a'la qawiyan, kalau dengan yang di atas itu kuat sedangkan dengan yang di bawahnya itu bolong atau berlobang-lobang, maka dia boleh menyapu yang di atas, maksudnya yang di dalam. Kalau kebetulan dengan kedua-duanya itu kuat, atau yang kuat itu adalah yang di dalam, kita secara mutlak tanpa ada niat, tanpa ada tujuan titik di situ. La in qasadal a'la faqat, tapi tidak sah kalau yang kita niatkan itu hanya yang di atasnya saja. Bagaimana permasalahan? Rumit sedikit. Ini kaki terbalut dengan khuf. Terbalut dengan khuf. Rasa-rasa tidak tebal sebab masih sejuk. Kita pakai lagi khuf yang kedua. Khuf pun fauqa khufin disebut dengan jermuk. Yang kebetulan yang di dalam kuat, sedangkan dengan yang di luar kain, dibuat daripada kain. Jadi saat ketika dengan kita membasahi tangan, kita akan menyapu yang di luar. Permasalahan kita tadi, kalau kita sapu yang di luar, air meresap ke dalam, itu sudah memadai. Tapi bagaimana kalau kebetulan di waktu kita menyapu, tidak kita niatkan sama sekali, dan juga dengan basahnya meresap sampai ke dalam, itu juga memadai. Tapi bagaimana kalau kebetulan kita basahkan tangan kita dan kita sapu dengan niat yang di luarnya saja? Niat kalau di luarnya saja hukumnya tidak sah, sebab yang kuat itu adalah yang di dalam. Wa yusannu mas'a 'alal khuti wa asalihi wa aqibi khututan bil isti'abil wala tikrarin, dan disunatkan kita menyapu bagian atas daripada khuf dan bawahnya, wa aqibi dan tubitnya khututan secara memanjang dengan tidak meratakan dan dengan tidak mengulang-ulang. Ini kaki macam ini. Kaki betis. Jadi kita menyapu, tangan kanan kita, telapak tangan kita letakkan ke tumit, kita letakkan ke ujung jari, sedangkan dengan kiri kita letakkan ke tumit. Sunat menyapu atas dan samping menyampingnya. Begitu juga daripada bagian bawah. Yang wajib disapu bukan di bawah, yang wajib disapu itu adalah bagian atas. Jadi cara kita menyapunya macam mana? Kita menggunakan kedua belah tangan. Yang dengan tangan kita mulai daripada jari, yang dengan tangan kiri kita mulakan daripada tumit. Jadi kita jalankan, yang kanan naik sampai ke atas, sedangkan yang di bawah sampai ke jari. Itu secara praktikalnya. Sementara yang wajib itu menyapu bagian atas saja. Kalau kita basahkan telunjuk tangan kita saja, kita sapu sekali, kita palikan semacam itu sudah memadai. Jadi itu dia makna perkataan baginda Ali, "Lau kana dinu birra'i", kalau agama itu dengan pendapat manusia, tentu menyapu bawah khuf lebih aula daripada atasnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yusannu mas'u 'alal khufi wa asalihi wa aqibih. Tumit, kototan. Maksudnya secara khas memanjang dengan tidak meratakan dan dengan tidak mengulangnya. Fayadhu yadahul yusra, maka kita letakkan tangan kiri di bawah tumit, sedangkan dengan tangan kanan di sisi jari kaki. Wa yumirrul yumna, maka kita melalukan yang kanan sampai ke betis, sedangkan yang kiri sampai ke jari kaki. Fa ini tasara ala masi aqalli juz'in min zahiri a'lahu muhadiyan li mahallil fardhi kafa. Kalau kita mengambil ringkas dengan menyapu sebagian daripada bagian atas, dengan menyapu bagian kecil daripada yang di atas yang berbetulan dengan telapak kaki. Ini khuf. Ini khuf, di dalamnya kaki. Kalau kita basahkan telunjuk tangan kita, kemudian kita sapu sikit saja, yang dengan sapuan kita tadi itu berbetulan dengan kaki di dalam, itu sudah memadai. Kenapa dikatakan semacam itu? Kaki betis. Betis tidak termasuk daripada bagian yang wajib. Kaki buku lalis, mata kaki. Jadi kalau kita basahkan tangan kanan atau kiri, kemudian kita sapukan macam mana ya? Mau ditamunai air kata macam itu. Macam tu. Boleh ditinggal. Kamu patah. Belum dilatih lagi. Jadi macam ini bentuknya. Basahkan tangan, sapukan kemari, memadai. Basahkan tangan, sapukan yang atas yang dekat dengan petis kita, tidak memadai. Kenapa? Sebab itu tidak wajib dibasuh di waktu kita berwudu. Allah.
Qala rahimahullahu ta'ala wa yumirru yumna ila as-saqi wal yusra ila al-asabi wa in iqtasara 'ala al-asfali. Tapi kalau dia mengambil ringkas dengan menyapu yang di bawah atau dengan menyapu tumit atau harfi atau tepi. Nih yang di sini bawah, yang di sininya tumit, yang di sini disebut dengan harf. Kalau kita ambil yang ditumit, kalau kita sapu tumit, atau kalau kita sapu tepi, atau kalau kita sapu bawah. Sapu bawah tidak sah, sapu tumit tidak sah, sapu samping harf pun juga tidak sah. Syarat menyapu khuf harus di atasnya. Jadi yang tadi itu hanya disunatkan saja kita menyapu secara ketiga-tiganya. Qala wa in ittasara 'ala al-asfali awil aqibi awil harfi awil batini mimma yalil basharata fala wa mata dhaharatir rijlu binaz'in. Dan apabila kaki kita kelihatan sebab karena kita mencopotkannya atau menanggalkannya, au biharkin atau disebabkan karena robek, wa huwa bi wudu'il mashi, wa huwa sedangkan kita dalam keadaan berwudu tapi wudu daripada masah, kafahu ghaslul qadamaini faqat. Macam mana? Kita sudah pakai khuf dan kita memakai khuf dalam keadaan suci dan bersih. Kita dalam keadaan suci dan bersih. Kedua belah khuf sudah kita pakai. Berlangsung waktu kita kurang daripada 12 jam. Kan macam mana? Jalan terinjak pisau atau terinjak besi yang akhirnya khuf kita tadi itu belah dua. Nampak kelihatan kaki kita. Kita dalam keadaan berwudu, wudu kita yang menyapu khuf. Apakah setelah ternampak kedua belah atau dengan salah satu daripada kaki kita, penyapuan kita akan menjadi batal, mashul khuf akan menjadi batal? Tidak. Hanya dengan kita saat ketika kelihatan bahagian kaki yang kanan atau yang kiri, kedua khuf wajib kita tanggalkan dan sebagai penggantinya kita akan menyapu kedua belah kaki. Kedua belah kaki. Tanggalkan khuf sebab sudah robek. Tanggalkan khuf, basuh kaki kita untuk menyempurnakan wudu kita yang telah lalu.